A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali berjumpa dalam kajian tafsir Al-Munir karangan Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an. ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. Dan kali ini kita akan membahas ayat 26 dari suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Kita terjemahkan dulu. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengakui kebenaran risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang isi kandungan Al-Qur'an, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar-benar dari Allah benar-benar dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin. Apa yang menyebabkan keyakinan mereka tetap mantap walaupun perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut orang-orang kafir di saat itu, ya, perumpamaan yang rendah, yang kurang sesuai dengan bahasa mereka, yang menyebabkan kita yakin dan menilainya sebagai perumpamaan yang baik karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha benar, yang tidak pernah menyampaikan sesuatu apapun secara sia-sia. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini untuk perumpamaan? Adapun orang-orang kafir, ya, mereka melihat dari zahir perumpamaan itu. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seperti seekor nyamuk. Ya, binatang yang kecil, yang kelihatannya sangat remeh lah. Tetapi mereka tidak paham bahwa dalam kehidupan nyamuk terdapat banyak hikmah. Di antaranya, nyamuk ini adalah binatang kecil yang mempunyai kehidupan yang agak unik. Satu di antara keunikan nyamuk, umur nyamuk itu sangat sebentar, sangat singkat dan ringkas. Umur nyamuk sesuai dengan isi perut. Apabila perutnya kenyang, maka nyamuk itu akan segera mati. Jadi, umur nyamuk itu perut, isi perut. Kalau nyamuk itu senantiasa lapar, maka kehidupan itu akan tetap berlangsung. Namun apabila nyamuk itu sudah mulai kenyang, sampai sesak misalnya, atau istilah kita sampai muntah, maka kenyang itulah yang menjadi sebab kematian nyamuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengumpamakan
bahwa nyamuk itu ibarat dunia. Ya. Perumpamaan seperti dunia. Apabila dunia ini semakin mengenyangkan perut manusia, demikian juga semakin bersinggasana dan bertahta dalam hati manusia, maka dunia itulah yang menyebabkan mereka binasa. Nah, hikmah dan keunikan ini tidak mampu dideteksi dan difahami oleh orang-orang kafir, sehingga mereka melihat sesuatu hanya sebatas lahiriahnya saja, hanya sebatas zahirnya saja. Sehingga mereka mengatakan, apakah maksud Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini perumpamaan? Seakan-akan mereka ingin mengatakan, perumpamaan apa ini? Kok perumpamaannya menggunakan seekor nyamuk? Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kelemahan berhala-berhala mereka, ya, seperti zubab itu lalat, ya. Ya, menjelaskan tentang kelemahan Tuhan mereka untuk mencipta walaupun makhluk sekecil lalat, ya, itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hajj atau Al-Anbiya kalau tidak salah. Jadi kita sebagai orang yang beriman, yang kita lihat adalah ibrah, ya, hikmah di balik segala sesuatu yang dijadikan sebagai tamsil atau perumpamaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti mereka hanya melihat secara lahiriahnya saja. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan perumpamaan itu juga banyak orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menggunakan akal fikiran yang sehat. Ketika mereka mendengar kata nyamuk dalam Al-Qur'an, mereka berpikir dengan pikiran yang sehat dan jernih, mencoba untuk mencari hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, dan mengumpamakan bagaikan seekor nyamuk. Mereka mencari-cari. Pada akhirnya mereka faham dan mereka tahu betapa banyak hikmah yang terkandung dalam kehidupan seekor nyamuk, sehingga menyebabkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an semakin bertambah. Dan tidak ada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang fasik. Ayat 27, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala sesudah perjanjian itu diteguhkan. Ini tanda-tanda orang fasik. Kalau ada orang yang suka ingkar janji, bukan hanya dianggap sebagai orang munafik, akan tetapi dia pun mempunyai gelar yang kedua, yaitu fasik, yang suka mengingkari janji dan memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Oke, kita baca tafsirnya langsung dari tafsir Al-Munir. Kalau ada di antara para sahabat yang ingin menyimak, silakan buka tafsir Munir jilid yang pertama, halaman muka surat 119, juz yang pertama. Kitab Arabnya, ya, bukan terjemahan. Kitab Arab. Kita mulai dari pembahasan, ya, sababun nuzul. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat 26 tadi. Akhraj Ibnu Jaririn At-Tabari radhiyallahu ta'ala anhu fi tafsirihi an jama'ati minas sahabah lamma daraba Allahu hadhaini al-mithalaini lil munafiqina, قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء الآيات الثلاث. قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة إلى قوله أولئك هم الخاسرون. قال السيوطي في الجلالين هذا القول أصح إسنادا وأنسب bima taqaddama awal surah. Sebab turun ayat 26 ini seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsir beliau, Ibnu Jarir At-Tabari radhiyallahu taala an, pada jilid yang pertama halaman 138, yang diriwayatkan melalui beberapa orang sahabat, ya. Mereka menjelaskan bahwa
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang sifat-sifat orang munafik dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara." Itu perumpamaan yang pertama dan penafsirannya sudah kita jelaskan sebelum ini. Dan perumpamaan yang kedua, "Au kasayyibin minas sama", bagaikan air yang jatuh dan turun dari bumi, dari langit. Ya. Yang mana penjelasan tentang dua perumpamaan ini tercantum dalam 3 ayat. Dan penafsirannya sudah kita lewati. Qalal munafiqun, orang-orang munafik berkata, Allahu a'la wa ajallu min ayyadriba hadhil amsal. Allah terlalu agung dan tidak pantas, tidak layak untuk memberikan permisalan. Ya. Permisalan seperti ini, seperti permisalan-permisalan ini. Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan permisalan yang lebih unik lagi dibandingkan perumpamaan yang telah disebutkan bagi orang-orang munafik tersebut. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan untuk membuat satu perumpamaan atau permisalan dengan seekor nyamuk. Ya, seekor nyamuk. Sampai pada akhir ayat, ulaika humul khasirun. Qala Suyuti fil Jalalain. Al-Imam Suyuti berkata dalam tafsir Jalalain, hadzal qawlu asahhu isnadan wa ansabu bima taqaddama awal surah. Pendapat ini merupakan pendapat yang sanadnya lebih sahih dan sesuai dengan penjelasan di awal surah tadi. At-tafsir wal bayan. Nah, kita masuk dalam pembahasan tafsir dan bayannya. Secara ringkas saja. Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yatruku darbal mathali bil ba'udati wa nahwiha bima huwa dunaha au akbar minha taraka may yastahi ay yatamathala biha li haqaratiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan atau tidak segan untuk melakukan atau membuat perumpamaan seperti seekor nyamuk. Ya, nyamuk yang kecil kan, makhluk yang kecil yang kelihatannya sepele lah, remeh-temeh kalau dalam bahasa Melayu. Wa nahwiha, atau semisalnya atau yang serupa dengan nyamuk. Ya, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan beberapa jenis hewan, di antaranya nyamuk, di antaranya lalat, demikian juga ankabut, demikian juga semut. Ya. Itu bukanlah sesuatu yang biasa, karena yang menyebutnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Tinggi, Maha Mulia. Tarkama yastahi ay yatamatsala biha li haqaratiha. Seperti orang yang tidak atau segan melakukan perumpamaan dengan sesuatu yang dianggap remeh. Ya. Pada dasarnya manusia ketika membuat perumpamaan, mereka tidak sanggup untuk membuat perumpamaan dengan sesuatu yang dianggap remeh, dianggap hina oleh bahasa manusia. Akan tetapi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan merubah cara berpikir kita bahwa ternyata membuat perumpamaan itu tidak dianggap aib dan tidak dianggap buruk, walaupun dengan sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang sepele. Karena tujuan dari membuat perumpamaan itu adalah pesan dan hikmah yang ada di balik perumpamaan yang sedang disampaikan. Jadi jangan kita melihat dari zahirnya, jangan kita melihat dari gambaran surahnya, akan tapi yang perlu kita lihat dan kita cari adalah hikmah, rahasia, dan pelajaran dari perumpamaan tersebut. Walaupun mungkin diumpamakan dengan sesuatu yang menurut kita, manusia pada umumnya, adalah sesuatu yang kurang berharga. Fala gharabata wala haraja wala aiba fil ityani bil amsal wal ashbah sawa'un akana saghiratan aw kabiran. Kata Sayyidi Wahb Zuhaili radhiyallahu taala an, beliau mengatakan fala gharabata, bukan merupakan sesuatu yang aneh. Demikian juga
bukanlah suatu kesalahan dan bukan suatu keaiban ya, untuk mendatangkan perumpamaan ya, seperti yang disebutkan tadi. Demikian juga perumpamaan yang lain, sawaun akana saghiratan aw kabiratan, sama saja perumpamaan itu menggunakan sesuatu yang lebih kecil atau yang lebih besar dari nyamuk. Karena yang dipandang dalam perumpamaan atau bahasa yang dipandang dari sesuatu yang diumpamakan itu bukan bendanya, akan tetapi hikmah dan pelajaran serta rahasia di balik perumpamaan tersebut. Li'anna al-'azamata fiha jami'aha syai'un wahidun wa huwal khalq wal ibda'. Karena sesungguhnya kemuliaan dan keagungan yang berada dalam perumpamaan tersebut secara menyeluruh adalah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, wa huwal khalq wal ibda', yaitu rahasia penciptaan dan rahasia kreativitas yang ada pada apa yang dijadikan sebagai perumpamaan tersebut. Ya, contoh misalnya nyamuk. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata nyamuk, jangan kita hanya melihat bahwa seekor nyamuk itu adalah makhluk yang kecil, yang mudah untuk dibunuh dengan satu kali menindihnya langsung mati, atau menggunakan racun nyamuk. Jangan seperti itu, tapi kita harus melihat tarokibnya, melihat unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dan satu di antara keunikan nyamuk seperti yang saya sebutkan tadi, kata para ulama, bahwa umur nyamuk itu ya sesuai dengan isi perut. Isi perutnya. Kalau nyamuk sudah kenyang, berarti sebagai tanda bahwa sebentar lagi dia akan meninggal dunia, dia akan mati karena umur nyamuk itu sesuai dengan isi perut. Kalau nyamuk itu masih tetap lapar, maka dia akan tetap hidup. Itu satu di antara keunikan yang ada pada seekor nyamuk. Demikian juga kita melihat ya, nyamuk itu walaupun makhluknya kecil, tetapi ternyata suaranya luar biasa. Suaranya cukup sangat nyaring. Tidak sebanding dengan speaker, kalau istilah kita speakernya itu mikrofon yang ada pada nyamuk tersebut. Kita lihat betapa canggihnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor nyamuk. Ya. Kalau kita untuk mengeluarkan suara yang nyaring, ya kita mampu karena memang pita suara dan alat pengeras suara kita memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan badan kita. Akan tetapi nyamuk kita lihat makhluknya kecil. Kalau kita ingin melihat, mencari ya istilahnya pengeras suara yang ada di nyamuk itu kayaknya hampir tidak kelihatan, tetapi ternyata suaranya nyaring. Ya. Demikian juga pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa ya, kita ambil. Ya. Demikian juga keunikan nyamuk yang menjadi makanan dari cicak. Nyamuk itu kan terbang. Dan yang menjadi pemangsanya adalah seekor cicak yang tidak bisa terbang. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin ya memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan hanya berdasarkan hitungan-hitungan akal saja. Akan tetapi di luar sana banyak hal yang bisa terjadi karena keinginan Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak masuk akal. Seperti ya, seekor cicak. Cicak itu tidak bisa terbang tetapi makanannya terbang, nyamuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuatkan baginya, menciptakan baginya alat untuk ya menyebabkan dia mampu menangkap dan melahap nyamuk ya yang menjadi makanannya. Seperti itulah cara kita berpikir yang diajarkan oleh Al-Qur'an, bukan hanya melihat sesuatu sepintas lalu. Nah, oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk menyadarkan kita dari cara berpikir yang salah. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sesuatu itu secara mendalam. Ya, mencari hikmah di baliknya. Demikian juga merenungkan untuk mengungkap rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada benda tersebut.
Wa li'anna al-mathala ju'ila li kashfil ma'na wa tawdihihi bima huwa ma'rufun musyahad. Dan sesungguhnya tujuan dari perumpamaan yang dibuat, tujuannya adalah li kashfil ma'na, untuk mengungkap makna, untuk mendeteksi rahasia yang ada dalam perumpamaan tersebut. Wa tawdihihi bima huwa ma'rufun musyahad, demikian juga untuk menjelaskan sesuatu yang bisa diketahui dan bisa disaksikan dari perumpamaan tersebut. Yang dimaksud di sini bisa mengetahui dan bisa menyaksikan dengan pikiran yang mendalam dan perenungan yang mendalam. Wa mal amsalu illa ibrazul lil ma'ani al maqsudati fi qalabil asya'il mahsusati li ta'nasa bihan nufus. Dan tidaklah perumpamaan itu dibuat kecuali bertujuan ibrazul ma'ani, untuk mengungkap dan menzahirkan makna-makna yang dimaksud dari rangkaian perumpamaan yang dibuat dengan tujuan untuk menambah kecenderungan diri kita untuk memikirkan dan memahaminya. Contoh yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada beberapa awal surah, kan Allah Subhanahu wa taala memulai beberapa awal surah itu dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruful muqatta'ah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Tujuannya apa? Lil intiba. Untuk membangkitkan kesadaran kita, membangunkan kita dari keterlenaan kita, sehingga mampu melihat pesan-pesan dan hikmah yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan huruf-huruf tersebut. Dan itu sudah kita bahas pada perjumpaan yang lalu ketika kita menafsirkan awal suratul Baqarah. Wa tankashifu amamahu al-gumud al-ghawamid, dan dengan perumpamaan tersebut maka akan tersingkaplah rahasia-rahasia yang terpendam di dalamnya. Contoh misalnya ketika kita mengatakan, kamu seperti singa. Jangan terus kita membayangkan bahwa kawan kita ini seperti singa, mempunyai bulu, mempunyai jenggot, demikian juga kuku, pencengkram yang sangat tajam. Akan tetapi kita mencoba untuk memikirkan apa maksud sebenar dari perumpamaan itu. Kita cari maksudnya apa. Jangan kita langsung tersinggung, kamu menganggap saya singa ya, yang kejam, yang lapar, yang beringas. Tidak seperti itu. Kita harus mampu untuk memahami dengan baik pesan yang ingin disampaikan melalui perumpamaan tersebut. Yang dimaksud di situ adalah keberanian. Seperti itu. Wa tazulul awhamu an mu'aradatil akli, sehingga menyebabkan hilangnya prasangka-prasangka yang tidak sesuai dengan kenyataan yang menjadi benturan akal sehat. Mengapa perlu ada perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran? Tujuannya untuk menghilangkan prasangka-prasangka buruk tentang suatu hakikat yang menjadi benturan kepada akal sehat, yang menyebabkan akal sehat kita ini tidak berfungsi dan tidak aktif dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, tujuannya adalah untuk merangsang kembali aktivitas akal yang ada pada diri kita. Demikian juga memberikan jalan tentang metode berpikir agar kita sampai kepada apa yang diinginkan dari perumpamaan tersebut. Wallahul hakimu yaf'alu ma yuhaqqiqu al-maslahata bidharbil mathali fil azaimi wal muhaqqarati hasbal ahwali wal munasabat. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana, yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan, baik itu menggunakan perumpamaan yang dianggap baik, dianggap luar biasa, dianggap menggunakan perumpamaan dari benda-benda yang besar, demikian juga dari benda-benda yang kecil. Karena yang menjadi tujuan dari perumpamaan bukan bendanya, bukan perumpamaannya, akan tetapi nilai
yang terselubung di balik perumpamaan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap rahasia dan hikmah di sebalik sesuatu menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk karena sesuai dengan keadaan mereka. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa perumpamaan yang sesuai dengan akal orang-orang kafir dan munafik pada saat itu sesuai dengan ukuran nyamuk. Ukuran nyamuk kan kecil. Tetapi jangan kita anggap enteng bahwa walaupun nyamuk itu kecil, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai perumpamaan, maka perlu kita melihat nilai-nilai dan rahasia-rahasia yang ada di balik perumpamaan tersebut. Fa in kana al-amru 'aziman kal haqqi wal islami daraba masalahu bin nuri wad diya. Dan apabila perumpamaan atau perkara yang akan diumpamakan itu adalah sesuatu yang agung, yang mulia seperti kebenaran, Islam, maka Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan cahaya. Demikian juga cahaya, diya dan nur itu sama cahaya. Wa in kana al-amru muhinan haqiran kal asnami daraba mathalahu fi 'adamin naf'i wa in'idamil fa'idati bima yushbihuhu minadh dhubabi wal ba'udi wal ankabut. Dan apabila sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang hina terkait dengan sifat-sifat sebuah kaum atau sebuah komunitas, seperti apa yang mereka sembah dari berhala, demikian juga benda-benda yang lain yang tidak memberikan manfaat dan cenderung memberikan pesan kepada kita tentang kedunguan dan kejahilan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas akal mereka. Contohnya dengan az-zubab, lalat, demikian juga wal ba'ud, nyamuk, wal ankabut dan laba-laba. Adapun apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan terkait dengan hal-hal yang mulia yang ada pada orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan perumpamaan seperti ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan perumpamaan yang sesuai dengan keadaan seseorang yang diumpamakan. Nah, itu bisa kita pelajari dalam ilmu balaghah nanti. Tashbih, ilmu tashbih, tamsil, demikian juga yang lain, majaz. Fa ammal mu'minuna alladhina yusaddiquna bi anna Allaha khaliqal asya' bi anna Allaha khaliqul asya'i kulliha saghiriha wa kabiriha fayaqulun hadha kalamullahi haqqun la yaqulu ghairal haqqi wal kullu ladaihi sawa'un. Adapun orang-orang yang beriman dan membenarkan serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat Maha Pencipta mutlak yang menciptakan segala sesuatu, sama ada yang kecil maupun yang besar, maka mereka mengatakan hadza kalamullahi haqqun. Firman Allah ini benar. Mereka tidak ragu. Dan mereka yakin bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan sesuatu pun kecuali di dalamnya ada pesan-pesan. Demikian juga ada hikmah yang apabila kita cari dan kita dapatkan, maka itu akan semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaqulu ghairal haq, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyampaikan sesuatu kecuali yang hak. Wal kullu ladaihi sawaun, dan apapun yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala hukumnya sama. Semuanya kebenaran. Tidak ada yang menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Wa hadzal mathalu li maslahatin wa hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ini pasti ada hikmah dan maslahatnya. Wa ammal kafiruna alladhina yastahzi'una bil amsali bil muhakkarati fayaquluna muta'ajjibina ma arada Allah bi mathali hadhil amsali hadhil asya'il haqira. Adapun orang-orang kafir yang senantiasa memperolok-olok atau mengolok-olok perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dalam pandangan mereka sebagai sesuatu yang remeh, yang rendah, seperti nyamuk, demikian juga yang lain,
fayaquluna muta'ajjibina, mereka akan berkata ya sambil ya, berkata sambil keheranan. Muta'ajjibin maksudnya mereka keheranan. Madza aradallahu bimasali hadhil asya'il haqira. Apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan ya, benda-benda yang hina dan rendah ini? Itu orang-orang kafir, naudzubillah. Fahum fi hayratin min amrihim, mereka kebingungan ya, dalam perkara mereka. Wa khasaratin fi nihayatihim, dan pada akhirnya mereka ya, terjebak dalam kerugian dan penyesalan. Walau amanu la'araful haqqa wajahal hikmati fi dzalika. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mengetahui dan memahami nilai-nilai kebenaran dan hikmah yang ya, ada pada perumpamaan tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Agar orang-orang yang diberikan kitab sebelum itu ya, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman imannya semakin bertambah. Wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun, dan ya, orang-orang yang telah diberi kitab kepada mereka dan orang-orang yang beriman tidak akan pernah ragu ya, dengan apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan kebusukan, penyakit, wal kafirun, demikian juga orang-orang kafir, madza aradallahu bihadza mathala. Mereka mengatakan, apa sih Allah Subhanahu wa taala ya membuat perumpamaan seperti ini? Ya. Seakan-akan mereka meremehkanlah, menganggap apaan sih perumpamaan seperti ini? Ya. Tidak level banget lah istilah kita. Oke. Thumma raddallahu ta'ala 'alal mutasailina bi anna hadzal mathala kana sababan fi ziyadati dhalalin katsirin minal kafirin likufrihim billah wa ziyadati hidayati katsirin minal mu'minina liimanihim billah wa la yadhillu bidarbil mathali aw bighayrihi minal Qur'an illa al-fasiquna al-kharijuna an ta'atillahi wa an sunnatihi fi khalqihi wa jahdi ayatihi wa ta'tili 'uqulihim wa masyairihim an idrakil masalih wal ghayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka atau menjawab orang-orang yang bertanya-tanya tentang apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Oh, apa sih? Ya, perumpamaan seperti ini terlalu rendah," kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka bi anna hadzal matsal, kan bahwa sungguhnya perumpamaan ini kana sababan fi ziyadati dhalali katsiri minal kafirin likufrihim billah. Ya, telah menjadi sebab ya, bertambahnya kesesatan pada kebanyakan orang-orang kafir karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa ya, permisalan atau perumpamaan yang Allah buat ya, dan dianggap remeh oleh orang-orang kafir itu banyak menjadi sebab mereka semakin kufur ya, dan semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketidakadaan ya, iman dalam jiwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadati hidayati katsir minal mu'minina liimanihim billah, dan adapun bagi orang-orang yang beriman, perumpamaan itu akan semakin memantapkan dan menambah ya, nilai-nilai hidayah dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhillu bidarbil matsali aw bighairihi minal Qur'an, dan mereka tidak akan pernah tersesat, salah faham terhadap apapun perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, illal fasiqun, kecuali orang-orang fasik. Siapakah mereka? Al-kharijuna an ta'atillahi wa an sunnatihi fi khalqihi wa juhdi ayatihi, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya tidak melakukan ketaatan, dan juga keluar dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dan juga disebabkan karena pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'tili 'uqulihim wa masyairihim an idrakil masalih wal ghayat, dan juga disebabkan karena mereka ya, menghilangkan fungsi akal mereka dan fungsi masyair, perasaan-perasaan mereka dan insting mereka, an idrakil masalih wal ghayat,
untuk mampu memahami kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan yang ada dalam permisalan tersebut, yang ada dalam perumpamaan, dan juga mereka tidak mampu memahami apa yang menjadi tujuan dari perumpamaan tersebut. Wa fi hadza isyaratun ila anna illata idlalihim khurujuhum 'anis sunanil kauniyati allati ja'alaha Allahu 'ibratan liman tazakkar. Dan ayat ini memberikan isyarat bahwa sungguhnya yang menjadi penyebab kesesatan mereka adalah keluarnya mereka dari sunnah-sunnah kauniyah. Sunnah-sunnah kauniyah ini maksudnya dari sunnah itu ketetapan. Ketidakmampuan mereka untuk memahami ketetapan-ketetapan yang ada di muka bumi ini. Sebab akibat, hukum sebab akibat itu kan termasuk sunanul kauniyah. Demikian juga yang lainnya, allati ja'alahallahu ibratan liman tazakkar, yang dijadikan sebagai ibrah dan pengajaran bagi orang yang berfikir, orang yang menggunakan akal dengan baik. Mereka keluar dari konsep-konsep kehidupan alami yang ada di dunia ini. Mereka ingin tampil beda lah. Fa isnadul idlali ila Allah Ta'ala isnadul fi'li ila sabab. Maka penyandaran sesat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah lah yang menyesatkan mereka, itu merupakan penyandaran atau idhafah fi'il kepada sebab. Itu dalam ilmu nahwu kita belajar. Li'annahu lamma daraba al-mathal fadalla bihi qaumun wahtada bihi qaumun tasabbaba li dhalalihim wa hudahum. Tusabbibu li dhalalihim wa hudahum. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan, ternyata dengan perumpamaan itu banyak orang yang sesat dan juga banyak orang yang semakin mendapatkan hidayah. Maka perumpamaan itu seakan-akan menjadi sebab kesesatan dan semakin bertambahnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya yang menyebabkan mereka sesat atau mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan isnadul fi'li ila sabab. Istilah dalam ilmu balaghah itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'amilun. Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami telah buat bagi manusia, wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, yang tidak akan mampu difahami dan diketahui hikmahnya kecuali orang-orang yang alimun, orang-orang yang faham, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa sebab kefahaman atau kemampuan seseorang untuk memahami hikmah dan rahasia di sebalik perumpamaan itu adalah adanya ilmu pengetahuan. Wal alimun humul mu'minun lal muhtaduna bihadil haq. Yang dimaksud dengan orang-orang alim dalam suratul Ankabut ini adalah orang-orang yang beriman yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran. Humul mu'minun lal muhtaduna bihadil haqqi. Thumma ardafa ta'ala dhalika bibayani awsafi haula'il fasiqin fahum yanquduna al-mithaqa fala yasta'miluna mawahibahum min aqlin wa masya'irin wa masyairi wa hawasin liirsyadihim ilal maqsudi wa yanquduna ma ahadullaha alaihi ahdan fitriyan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menjelaskan tentang sifat-sifat orang fasik. Kita akan baca secara singkat saja. Yang mana satu di antara tanda-tanda orang fasik adalah fahum yanqudunal mitsaq, menyalahi janji. Setelah janji itu dikukuhkan, diteguhkan. Kalau istilah kita, setelah dibubuhi tanda tangan. Kamu berjanji ketemuan di sini ya. Kamu berjanji membayar hutang ini sekian ya. Ya tanggal sekian ya, tanda tangan. Ternyata dipungkiri tanpa adanya sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Maka itu dianggap sebagai suatu kefasikan. Nauzubillah. Selanjutnya
Ya, fala yasta'miluna mawahibahum min aqlin wa masyair wa hawasin li irsyadihim ilal maqsud. Dan mereka tidak menggunakan ya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dihadiahkan kepada mereka, sama ada akal, demikian juga perasaan mereka, demikian juga panca indera mereka, ya, untuk ya, membimbing mereka sampai kepada tujuan kebenaran yang sebenarnya. Wa yanquduna ma ahadullaha alaihi ahdan fitriyan, dan mereka juga telah mengingkari apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala minal imani bi Muhammadin. Ya, contohnya adalah janji mereka untuk beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiqi bihi wa bi jami'ir rusulil kiram. Demikian juga membenarkan apapun yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman kepada seluruh nabi-nabi, rasul-rasul yang mulia. Nenek moyang mereka dulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa di akhir zaman nanti akan diutus seorang nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang telah disebutkan dalam kitab mereka. Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk berjanji dan bersumpah mengikuti dan membelanya. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan dalam surah Ali Imran, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, ya, dalam surat di akhir-akhir juz yang ketiga itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang janji mereka. Qala aqrartum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala meminta keteguhan janji mereka. Apakah kalian berikrar? Ya. Mereka mengatakan kami berikrar dan berjanji. Mereka telah berjanji. Tetapi ketika nabi itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa mukjizat dan tanda-tanda kenabian yang telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka, mereka mengingkari. Dan pengingkaran mereka itulah yang menyebabkan mereka kafir. Dan penyebab keingkaran mereka itu adalah sifat hasad, seperti yang saya telah jelaskan pada perjumpaan sebelumnya. Nah, di antara janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah wal amali bisyara'i illah, senantiasa mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dari nabi dan rasul siapapun yang diutus di zaman mereka. Mereka telah berjanji. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memang mempunyai hati, tetapi hati yang buta, tidak mampu memahami hakikat dan kebenaran. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Demikian juga mereka memang mempunyai mata. Mata mereka mungkin lebih terang dibandingkan mata kita, akan tetapi tidak mampu melihat kebenaran itu. Walahum adhanul la yasma'una biha. Demikian juga telinga mereka sangat terang dalam mendengar, akan tetapi mereka tidak mampu mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Allahu akbar. Mereka diumpamakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan mereka, orang-orang kafir dan orang-orang fasik ini, kal an'am. Bagaikan apa? Binatang ternak. Contoh misalnya keledai. Keledai diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perumpamaan di dalam Al-Qur'an, ya, bagi orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu dalam Al-Qur'an diumpamakan seperti keledai. Ya, kal himar yahmilu asfara. Bagaikan himar atau keledai yang membawa buku-buku. Ya. Yang mana himar ini tidak mengetahui apa dari isi buku tersebut, walaupun dibawa ke sana kemari, tapi dia tidak paham. Demikian juga orang-orang kafir dan fasik itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan himar. Di dalam kitab mereka telah dijelaskan tentang tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah SAW, lengkap dengan mukjizat-mukjizat dan kitabnya. Akan tetapi setelah Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyaksikannya, mereka tidak mampu memahami. Mereka tidak mampu mengambil cahaya kebenaran dari baginda Rasulullah SAW karena hati mereka tertutup oleh sifat hasad. Mereka tidak mau dan tidak redha, tidak setuju
Ya. Kalau akhir zaman itu bukan terutus dari golongan mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Karena mereka senantiasa berharap dan berkeyakinan bahwa Nabi akhir zaman itu terlahir dari golongan orang Yahudi. Akan tetapi ternyata ya, terlahir dari orang Arab. Itulah yang menyebabkan mereka hasad. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala minal imani billahi ba'da qiyamil adillatil kauniyati ala wujudihi." Dan mereka memutuskan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambungkan dari nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalil-dalil yang kuat tentang ya kewujudan alam semesta yang menjadi tanda ya adanya sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta ini merupakan dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Faqata'u silata bainad dalil wal madlul. Mereka memutuskan hubungan antara bukti dan yang dibuktikan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini kan bukti. Ya, bukti tentang apa? Bukti tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya melihat bukti akan tetapi tidak mampu memahami tentang adanya yang dibuktikan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wal imani bi jami'il anbiya, demikian juga mereka diperintahkan untuk memutuskan, diperintahkan untuk menyambung keimanan mereka mengikuti ya para nabi dan rasul yang ada dan hidup di zaman mereka. Tetapi mereka tidak mau beriman kepada nabi yang ada di zaman mereka karena sifat hasad. Ketika baginda Rasulullah SAW belum diutus, mereka beriman kepada kenabian Nabi Musa. Ya, tetapi di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji mereka untuk juga beriman kepada baginda Rasulullah SAW sebagai nabi akhir zaman ketika beliau telah diutus. Tapi ternyata setelah baginda Rasulullah SAW telah diutus, lengkap dengan bukti-bukti kenabian dan mukjizat serta kitab beliau, ternyata mereka mengingkari janji. Orang yang selalu mengingkari janji itu tanda-tanda munafik dan tanda-tanda kefasikan. Na'udzubillah. Dan itu bukan sifat orang-orang beriman, itu merupakan sifat orang-orang Yahudi. Kita lihat perjanjian yang terjadi di Palestina antara Israel dengan Palestina. Perjanjian itu sudah berulang kali dibuat. Akan tetapi ternyata ya, orang-orang Yahudi ini tetap pada sifat-sifat dasar mereka, yaitu mengingkari janji. Ya. Wa hum la yasiluna ar-rahima wal qarabatil maddiyati bainal aqarib wal ma'nawiyati wal ma'nawiyata bainar rusuli wa muwalatal mu'minin. Demikian juga mereka tidak menyambung silaturahim antara ya, orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Demikian juga tidak menyambung ya, silaturahim secara maknawi dengan para nabi dan rasul. Dan juga tidak menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang beriman. Wa musyrikul Arabi bitakdzibihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naqadu ahdal fitrah. Dan orang-orang musyrik Arab ya, dengan pengingkaran mereka, pendustaan mereka terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mereka telah menyalahi janji ya, fitrah mereka. Wa ahlul kitabi naqadul ahdaini. Adapun orang-orang ahli kitab, golongan ahli kitab dari Yahudi, Nasrani ya, ahdal fitrati telah menyalahi dua janji. Yang pertama adalah ahdal fitrati wal ahdad dini. Janji ya, fitrah. Demikian juga janji berkaitan dengan agama. Alladzi akhadhahu Allahu alaihim fi kutubihim minal imani bin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diambil dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab mereka ya, bahwa mereka akan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah taala, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Bahwa sesungguhnya sebagian besar dari mereka menyembunyikan kebenaran walaupun mereka mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang benar.
Mereka sudah tahu bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah nabi, nabi akhir zaman. Seluruh sifat-sifat, karakter, demikian juga apapun yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sosok baginda Rasulullah SAW sebagai nabi akhir zaman telah terbukti dengan nyata. Di antara bukti kenabian baginda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka dari nama, nama sama, Ahmad dan Muhammad. Dalam kitab mereka disebutkan seperti itu. Demikian juga dengan adanya bukti khatamun nubuwah, tanda kenabian. Satu tanda kenabian itu ada di belakang baginda, ada di belakang, pundak baginda Rasulullah SAW. Satu khatamun nubuwah itu kayak daging tumbuh di sini sebagai tanda kenabian, dan seluruh nabi mempunyai tanda-tanda itu. Tanda kenabian. Demikian juga mereka menyaksikan awan yang senantiasa menutupi baginda Rasulullah SAW, melindungi baginda Rasulullah SAW sehingga tidak langsung terkena terik matahari. Dan itu juga disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka. Demikian juga disebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah sosok yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan pohon, berkomunikasi dengan hewan. Luar biasa. Tentang susuk batang tubuh baginda Rasulullah SAW telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Tentang cara beliau tersenyum telah disebutkan dalam kitab mereka. Bentuk rambut beliau disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Cara beliau berjalan pun disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sambungan dari ayat tadi. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi kitab kepada mereka, Yahudi dan Nasrani, mengenal baginda Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Karena memang ciri-ciri kenabian baginda Rasulullah SAW telah disebutkan secara gamblang dalam kitab-kitab mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi sungguhnya kebanyakan di antara mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Karena apa? Hasad dan iri kepada baginda Rasulullah SAW. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kata beliau, faman ankara ba'tsata ar-rusuli wa lam yahtadi bihim fahuwa naqidun li ahdillah. Barang siapa yang mengingkari pengutusan para rasul dan tidak mengambil hidayah dan petunjuk dari mereka, maka itu berarti mereka telah menyalahi janji. Karena dalam Al-Quran mereka telah diperintahkan untuk berjanji, beriman kepada baginda Rasulullah dan menolong beliau dalam perjuangan dakwah. Tapi ternyata malah bahkan mereka lah yang menjadi musuh dan kerikil-kerikil tajam yang mencoba untuk menggagalkan misi dakwah baginda Rasulullah SAW. Kita baca sedikit lagi sebab sebentar lagi maghrib. Selanjutnya kata beliau, wa hum yufsiduna fil ardi bil ma'asi wal fitani bainan nas wasaddi 'anil iman wat tadlili fil aqaid wa itharati syubhati haula al-Qur'ani wa ibqa'an 'ala nufuzihim wa marakizihim. Dan kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi ini adalah dengan melakukan maksiat. Maksiat itu merupakan satu kerusakan yang paling fatal. Dunia ini hancur karena maksiat sebenarnya, karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan yang terjadi di laut dan di daratan disebabkan karena perbuatan dan ulah manusia. Ulah manusia maksudnya dosa-dosa manusia. Wal fitani bainan nas, dan juga menyebarkan fitnah, perpecahan, adu domba. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir di antara manusia. Wasaddi 'anil iman, dan menghalangi orang lain untuk beriman, seperti yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Mereka berusaha untuk menghalangi orang lain agar tidak mendapatkan hidayatul iman.
wa tadlili fil aqaid, dan mencoba untuk membuat kesesatan-kesesatan dalam akidah-akidah kaum muslimin, mencampur adukan antara akidah murni dengan ajaran-ajaran yang lain. Wa itharati syubhati haulal Quran, dan berusaha untuk membuat syubhat-syubhat, fitnah-fitnah terhadap isi kandungan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah agama Islam. Itu mereka lakukan dengan tujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ibqa'an ala nufuzihim wa marakizihim, dengan tujuan untuk mengekalkan apa yang menjadi visi dan misi mereka. Wa hum fin nihayatil khasiruna fid dunya, akan tetapi pada akhirnya ternyata mereka lah yang rugi di dunia ini. Bi ifdahihim wa takhattubihim wa khizihim, karena Allah Subhanahu wa taala membongkar keburukan-keburukan dan kebusukan-kebusukan yang mereka pendam dalam jiwa mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Nauzubillah. Wa fil akhirati bil azabil alimi wa ghadabillahi alaihim. Adapun di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa ghadabillah, dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala sa'adata lahum fi dunyahum wa ukhrahum. Maka mereka tidak mendapatkan sedikit pun kebahagiaan, sama ada di dunia atau baik di dunia, demikian juga di akhirat. Walaupun kelihatannya mereka tersenyum, happy, tetapi itu sebenarnya tipuan saja. Dalam hati mereka senantiasa sengsara, bingung. Li'annahum istabdalu dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah, karena mereka telah menukar hidayah dengan kesesatan, dan juga telah membeli azab atau menukar siksaan dengan menukar pengampunan dan siksaan. Allah mengajak mereka, ayo bertobat, beriman kepadaku, ayo cepat, mumpung saya buka kesempatan dan peluang. Mereka malah tidak mau. Tidak maunya mereka diajak untuk beriman, itu sudah seakan-akan mereka menukar pengampunan Allah, ajakan untuk mendapatkan pengampunan Allah itu dengan azab. Na'udzubillah. Wan nara bil jannah, mereka menukar surga dengan neraka. Wan naqta bil wafa, dan menukar penunaian janji dengan pengingkaran. Wal qata' bil wasl, dan menukar perintah untuk menyambung silaturahim dengan memutuskannya. Wal fasada bis shalah, dan menukar kebaikan dengan kerusakan. Wal iqaba bis thawab, dan menukar pahala dengan siksaan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Betapa bodoh dan hinanya mereka. Selanjutnya fiqhul haya awil ahkam. Kita baca sedikit saja, karena ini masih panjang ini. Tapi saya baca secara cepat aja. Inna ishtimalatal Qur'anil Karim ala dzikrin nahli wadz-dzubabi wal ankabuti wan nahli wa nahwiha minal muhaqqarati mimma qad la yaliqu fi za'mil musyrikina bi kalamil fusaha la yaqdahu fi fasahatil Qur'ani wa la yakhillu bi kaunihi mu'jizan li'anna sighra hadhil ashya' la yaqdahu fil fasahati idh kana dzikruha mushtamilan ala hikmatin ala hikamin balighah wa hadha wajhu munasabatil ayati lima qablaha. Dan sesungguhnya seluruh kandungan dari Al-Quran yang menceritakan tentang kehidupan lebah, lalat, demikian juga laba-laba, semut, dan yang lainnya dari jenis-jenis hewan yang kecil-kecil, yang terkadang-kadang dianggap remeh oleh orang yang tidak mempunyai akal sehat. Contohnya orang-orang musyrik, karena mereka menganggap bahwa dalam bahasa Arab itu tidak pantas, tidak layak untuk menyebutkan perumpamaan dengan binatang-binatang atau hewan-hewan kecil seperti itu. Sesungguhnya apa yang mereka sangka itu tidak sesuai dengan kenyataan, karena penyebutan perumpamaan dengan menyebut beberapa jenis hewan kecil itu tidak mengurangi nilai yang ada dalam Al-Quran, tidak mengurangi nilai kemuliaan dan keagungan Al-Quran, dan tidak mengurangi kekuatan i'jaz Al-Quran. Karena sungguhnya seluruh apapun yang dijadikan sebagai perumpamaan, baik itu benda yang kecil, benda yang besar,
Ya, tujuannya bukan perumpamaan itu, akan tetapi yang menjadi tujuan adalah hikmah dan rahasia dari perumpamaan tersebut. Wa hadza wajhu munasabatil ayati lima qablaha, dan inilah bentuk korelasi antara ayat 26 dengan ayat-ayat sebelum itu yang menjelaskan tentang perumpamaan orang-orang munafik. Ya. Setiap ayat kan ada munasabahnya ya, seperti yang saya sudah jelaskan. Ya, dalam ilmu tafsir, ya kita juga diajarkan tentang munasabah atau korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Demikian juga antara satu surah dengan surah yang lain. Mohon maaf para sahabat sekalian, hanya cukup sekian yang bisa kita bahas pada perjumpaan ini, dan insyaallah di lain waktu kita akan lanjutkan kembali karena sebentar lagi waktu sholat maghrib tiba. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.